Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama di malam Natal ini menaikkan ucapan syukur kita, beribadah bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Kita patut bersukacita karena Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui Dia. Saat ini kita patut bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati setiap kita yang percaya kepadanya. Jangan lupa bagikan berita sukacita ini kepada semua orang yang Anda temui, sehingga mereka pun boleh menerima Dia sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saudara, siapkan lilin Natal untuk candlelight service di akhir acara nanti, dan ikuti ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hingga selesai. Saudara, di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oleh anugerah Bapa telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yang dikasihinya. Lambang pemerintahan ada padanya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Karenanya gema pujian terdengar di jagat raya. Semua makhluk bersuka menaikkan pujian baginya, yang awal dan yang akhir. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
3. Hai. Boleh nggak kalian perkenalan dulu? Kenalin namaku ini. Halo, nama saya Adel Jose. Halo, nama kecil. Kelas 6 SD. Kelas 10. Kegiatan kalian selama pandemi ini ngapain sih? Iya. Makan, minum, tidur, sekolah. Makan, minum, tidur, Sekolah. mandi, sekolah, belajar. Sebentar lagi kalian tahu nggak sih kita ngapain? Memperingati apa sih di bulan Desember ini? Hari Natal. Ada arti khusus nggak Natal buat kalian? Lahirnya kan Yesus. Jose. Iya, sama. Oke. Nah, kalau dalam keluarga, kalian punya kayak ritual atau kebiasaan khusus nggak untuk merayakan Natal? Rasanya makan bareng keluar kembali. Nah, selama Christmas celebration sama keluarga itu, pernah nggak kalian dapat kado waktu Natal itu? Iya, Pernah. Ya udah waktu itu. bersama keluarga. Seingatku dapetnya angpau. Wow, oke. Ke Singapura sih. Why? Bali. Iya, Singapura sama Bali. Ya, soalnya bisa nggak mikir tentang sekolah, terus bisa santai-santai. Ya, terus bisa have fun lah sama keluarga. Makanannya enak-enak. Terus habis itu kalau di Bali itu bisa lebih santai. Kalau dari papa mama itu pernah kasih kado tiap tahun nggak sih? Nggak pernah. Aku nggak pernah. Seingatku nggak pernah. Nggak pernah. Kalau sekarang kalian boleh pilih kado Natal nih dari siapapun, dari teman, dari keluarga. Kira-kira kamu paling pengen itu apa? Untuk bumi menjadi tempat yang damai. Kado luar biasa. To spend a day with them. Kayak gitu aja. We have a surprise for you guys. This is for you. Kira-kira apa itu? Botol minum. Kalau kira-kira tahu nggak sih siapa yang ngasih itu? Tuhan. Oh, Oh. mami nggak sih? Aku sih fokus untuk aku soalnya. Saya bungkus siapa kita tanya. Oke. Ya sih kan kamu headphone. Iya, tapi nggak sebutin. Ya, tapi kan kalau itu ada harus ada sejenis. Coba buka, baca dari suratnya. Coba bacain. Dari siapa sih? Mami and Daddy. Apa isinya? Yang harus My dear Jane, Merry Christmas to you from Daddy and Mommy. Doa kami tahun depan adalah tahun yang lebih baik dalam segala hal, dalam studi dan apa yang kamu cita-citakan. Papa dan Mama akan selalu mendukungmu. Semangat ya, Jane. Hey boy, Merry Christmas to you from mommy and from daddy and mommy. Doa papa dan mama adalah Jose tambah dewasa, belajar membagi waktu dengan baik. Tahun depan sudah SMP ya, keep learning. Semangat boy, love mommy and daddy. Yeah. Ya, berharap otaknya Jose sudah mau accept sudah SMP kalau sudah mulai dewasa. Amin. Kalau headphone. Buat apa ya? Buat kamu main kita handphone? Sama kalau kan Josie masih belum punya kamar, jadi biasanya kalau Josie main sama temen Josie kan biasanya cowok yang berisik jadinya berisik jadinya supaya waktu Tidin sama Joy waktu belajar nggak ganggu. Pokoknya enak. Soalnya enak ya. Itu yang kamu butuhkan. Actually, Merry Christmas Mami Papi, thank you hadiahnya. Iya. Semoga tahun depan juga menjadi tahun yang lebih baik untuk Papi Mami. Merry Christmas Papi Mami. Thank you untuk gift-nya dan berharap Jose bisa menjadi anak yang lebih baik tahun depan. Merry Christmas. Hai, nama aku Cia. Fang. Kalian punya hobi tertentu kah? Ngedance, dance, nyanyi. Nah, menurut kalian apa sih arti Natal buat kalian? Kelahiran Tuhan Yesus. Menurut Yesus, kamu apa? Ya, bulan kelahiran Tuhan Yesus.
dalam keluarga biasanya apa ada kayak kebiasaan khusus gitu yang dilakukan waktu Natal? Misalnya nggak ada sebenarnya. Gak ada. Langsung lihat mau dulu. Pernah nggak sebelum-sebelumnya itu dapat kado Natal waktu Natal? Pernah baju, Semuanya. pernah dikasih sepatu. Kenapa Kak itu berkesan dengan kalian? Soalnya pas Christmas jarang dikasih hadiah mungkin. Oke. Kalau sekarang kalian itu boleh memilih kado Natal kalian itu pilih kado apa? Misal Ya, misal. pengennya Cia tiket konser. Wah, Pergi ke konser. berat ini. Ikut Caca ke konser. Oh, oke. Bisa. Ya, jadi sekarang kita punya kado spesial buat kalian berdua. Enggak. Mau lah. Kita jangan dibuka. Tahan. Kira-kira kalian mau nggak dari siapa lagi? Enggak. Tipe Kita kita isinya Ali berat. berarti ada kalau isinya ada apa kira-kira? Gak tahu. Pokoknya bunyi. Apa dari siapa kira-kira? Gak tahu. Boleh dibuka. 1, 2, 3. ya siap. Oke. 1, 2, 3. Ada sip. Kadonya. Oh, dari Mama. Merry Christmas Cia. Mama berharap di tahun yang baru Cece makin cinta Tuhan, makin jadi anak yang taat, juga makin sayang keluarga, jadi teladan buat Meme, jadi terang dan berkat dimanapun Cece berada, makin semangat melayani Tuhannya ya. Oh ya, satu lagi, jangan labil menentukan sekolahnya, rukun dan kompak terus sama Meme. God bless you. Merry Christmas Meme, harapan Mama buat Meme makin dewasa dalam bersikap, makin sayang keluarga, terutama jadi anak yang taat dan cinta Tuhan. Jadi berkat dan terang dimanapun Meme berada. Nurut sama Cece ya, makin nurut, makin rukun sampai samanya, makin kompak sama Cece, seru-seruan bareng terus. Oh ya, satu lagi, Meme makin semangat melayani Tuhan ya sayang, God bless you. Lunchbox. Aduh, tempatnya softland. Ada angpau di depannya. Kayaknya Mama nggak mau kalian kelaparan. Merry Christmas juga. Makasih Mama udah jadi mama yang terbaik buat kita. Iya, Cici. Makasih Ma. Mama tahu apa yang Cece minta. Merry Christmas Ma, we love you. Merry Christmas. Merry Christmas Ma. Saya Wah, kenapa? Diapain sama Cici-Cici dan mamanya? Kok nangis? This is so special. Hey. Kok nangis beneran? Gak cuma kalian ternyata. Merry Christmas semuanya. God bless you. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa yang saya kasihi. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa ketemu lagi, bahkan kita bisa memperingati Natal di tahun 2020 ini. Mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dunia,
untuk menyelamatkan kami semua. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami lebih dari apapun, bahkan lebih dari siapapun. Tentu biarlah dalam perayaan Natal ini Engkau berbicara buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu buat setiap kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti makna kedatangan-Mu yang ke dunia ini. Pakai hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, taruh perkataan lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikannya buat setiap kami. Kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini. Roh Kudus silakan Kau berkarya sebebas-bebasnya melebihi suara hamba-Mu. Kami umat tempat ini siap menyambut segala kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya, Yesus ada di tengah-tengah kita, katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada malam ini dalam perayaan Natal hari ini kita ngambil satu tema, yaitu Christmas, the way, the truth, and the life. Ya, ayat bacaan kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Natal itu identik dengan hadiah. Ya, saya ingat ketika saya masih kecil, kami 5 bersaudara, momen Natal itu adalah momen yang sangat kami nanti-nantikan. Kenapa? Karena di hari Natal itu biasanya my mom and pa itu selalu memberikan hadiah Natal buat kami masing-masing. Nah, ketika saya sudah menikah, ganti saya yang memberikan hadiah Natal kepada anak-anak. Dan ketika anak-anak kami sudah mulai banyak yang sudah bekerja dan ada yang sudah menikah, ganti sekarang kami yang menanti-nantikan gitu ya. Kira-kira hadiah Natal apa yang akan diberikan anak-anak kepada kami pada tahun ini. Saya yakin demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Mungkin hari-hari sedang deg-degser gitu ya, harap-harap cemas. Aku akan dapat hadiah Natal apa ini? Ya, mungkin yang lagi pacaran berpikir, pacarku akan kasih aku hadiah apa ya? Atau mungkin juga yang berpikir, kira-kira Natal tahun ini masih ada hadiah Natal enggak ya? Karena mengingat masa pandemi yang belum berakhir. Nah, saudara, dalam peringatan Natal malam ini, saya mencoba untuk merenungkan peristiwa Natal di 2000 tahun yang lalu. Surga yang kaya dan mempunyai segala sesuatu bisa beri hadiah apa saja yang ingin Dia berikan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Dia bisa pilih apa saja yang Dia punya banyak. Tetapi justru Bapa di surga itu memberikan sesuatu, seseorang yang Dia hanya punya satu-satunya kepada kita di manusia berdosa ini. Nah, apa maknanya? Menunjukkan hal apa ini? Saudara, saya berpikir ini adalah menunjukkan betapa sayangnya Tuhan kepada kita semua. Setuju, katakan amin. Manifestasi surga sayang kepada kita bukanlah memberikan hadiah kepada kita. Tetapi manifestasi surga sayang kepada kita yakni Dia datang sendiri ke dalam dunia ini. The best expression of God's love is not the present, but is His presence. Ekspresi terbaik dari kasih Allah bukan hadiah yang kita terima, tetapi kehadirannya di dalam dunia ini. Kehadirannya menyelamatkan kita dari kematian kekal. Di mana Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kalimat ini adalah klaim Yesus bahwa Dia adalah juru selamat. He is the Savior. Kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini bukan 3 klaim. Ini cuma 1 klaim. Dalam kalimatan lain yang ingin Yesus berikan, sebenarnya adalah, aku adalah jalan untuk datang kepada Bapa. Karena aku adalah kebenaran, karena aku adalah kehidupan.
Nah, malam ini kita akan membahas perkataan Yesus ini satu persatu. Yang pertama, aku adalah jalan. Di dalam bahasa Yunani, teks ini dipakai istilah aku adalah satu-satunya jalan. Saya tidak mengerti kenapa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menulis aku adalah jalan. Tapi dalam tensis bahasa Yunaninya, aku adalah satu-satunya jalan. Aku adalah satu-satunya jalan adalah satu klaim yang sangat eksklusif. Satu-satunya jalan artinya tidak ada jalan yang lain, cuma aku. Bisa seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Nah, saya pikir ini bukan hanya eksklusif tapi juga ofensif. Kalau satu-satunya jalan adalah aku, maka jalan yang lain itu bukan. Ini yang dikatakan ofensif. Jadi saudara, inilah keunikan iman Kristen. Iman Kristen adalah iman yang eksklusif sekaligus ofensif pada saat yang sama. Nah, berbicara tentang jalan. Jalan adalah akses yang menghubungkan dua titik yang terpisah. Jadi jalan adalah akses yang menghubungkan dua titik yang terpisah. Jadi ketika Yesus berkata akulah adalah jalan, yang Yesus maksudkan adalah dialah akses yang menghubungkan antara Bapa yang di surga, Allah yang suci, dengan manusia yang berdosa. Akses yang menghubungkan antara kekekalan dengan kesementaraan. Akses yang menghubungkan antara pencipta dengan ciptaan. Akses yang menghubungkan antara surga yang penuh dengan sukacita dengan bumi yang penuh dengan penderitaan. Nah, di dalam dialah dua titik ini bertemu. Ya. Di dalam dialah saudara saya yang hidup di bumi yang penuh dengan penderitaan ini bisa menikmati sukacita sorga. Di dalam dialah saudara saya manusia yang berdosa ini dapat berjumpa dengan Allah yang suci dan bersekutu dengan Dia. Bahkan hari ini ketika saudara dan saya masih merupakan ciptaan yang tidak kekal, di dalam Dia kita bisa menikmati kekekalan itu. Nah, situasi seperti ini saudara tidak bisa atau belum bisa dinikmati oleh orang-orang percaya sebelum terjadinya peristiwa kedatangan Yesus ke dunia ini, ya, yang kita peringati malam ini sebagai peringatan Natal. Yaitu sebelum terjadi peristiwa kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan yang ketiga yaitu kebangkitannya dari kematian, bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut. Padahal sebenarnya saudara, sejak manusia terusir dari Taman Eden, mereka itu berusaha kembali ke dalamnya. Tetapi nggak pernah bisa. Karena Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan yang menyambar-nyambar untuk menjaganya. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 24. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka itu diusir dari Taman Eden oleh Allah. Dan jalan menjadi tertutup. Mereka tidak bisa kembali. Nah, karena yang memutus relasi itu adalah Allah, bukan manusia, maka berbagai usaha manusia untuk kembali atau menggapai Allah itu selalu gagal dan mengalami jalan buntu. Contoh usaha-usaha yang dilakukan manusia, yang pertama, manusia mencoba menggapai Allah dengan cara membangun Menara Babel. Kata mereka waktu itu, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kejadian 11 ayat yang keempat. Nah, tujuan mereka adalah supaya mereka punya kedekatan kembali dengan Allah. Mereka punya relasi kembali dengan Allah, ya, karena keterpisahannya itu. Supaya bisa berkomunikasi kembali dengan Allah. Nah, tersirat di sini bahwa manusia mau beragama untuk menggapai Allah. Apakah berhasil? Ternyata tidak, saudara. Yang terjadi justru Allah membubarkan semuanya. Sehingga sejak itu manusia terpisah-pisah karena Allah mengacaukan bahasa mereka. Artinya apa? Agama yang diusahakan manusia hanya menghasilkan perpecahan, bukan persatuan. Manusia gagal membuat jalan untuk datang kepada Allah. Manusia mengalami jalan buntu. Usaha manusia yang kedua, manusia mencoba menggapai Allah dengan perbuatan baik.
Nah, kalau saudara berpikir dengan perbuatan baik saudara bisa membeli sorga, itu salah besar, saudara. Kalau saudara berpikir saudara dengan usaha manusia saudara bisa menemukan sorga, itu salah besar juga. Kita adalah kita dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18-19 mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kecenderungan manusia untuk berbuat jahat itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berbuat baik. Hanya Allah, saudara, yang bisa membuka kembali pintu yang sudah Dia tutupnya. Ya. Karena apa? Karena dikatakan jalan yang dibuat oleh manusia itu semuanya adalah jalan buntu. Seperti yang dikatakan oleh yang tercatat di dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi jalan yang baru ini disediakan melalui Kristus, dan ini melibatkan jalan salib, yaitu kematian dan kebangkitannya. Dapat disimpulkan, ya, tidak ada jalan untuk datang kembali kepada Allah. Satu-satunya jalan menuju kepastian hidup bersama dengan Allah adalah Yesus. Ya, Yesuslah jalannya. Yesuslah yang dapat membawa kita kembali kepada tujuan semula penciptaan. Yesuslah yang dikatakan ini yang membawa kita kembali kepada kesempurnaan hidup manusia. Yesuslah yang membawa kita kembali kepada nilai hidup yang kekal. Dialah jalannya, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kita akan teliti pernyataan Yesus, di mana Dia berkata, akulah jalan. Yang dimaksud adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah yang suci. Nah, hal ini menimbulkan satu pertanyaan. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini bisa berjumpa dengan Allah yang suci? Bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini bisa punya relasi dengan Allah? Martin Luther pun berkata, tidak ada manusia berdosa yang sanggup berdiri di hadapan Allah yang suci. Bahkan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, apa saudara jawaban Yesus? Yesus berkata apa? Aku adalah kebenaran. Yesus menjawab, aku adalah kebenaran. Itu artinya apa? Aku adalah pribadi yang tidak bersalah. Artinya aku adalah pribadi yang tidak berdosa. Saudara, ini satu klaim yang sangat berani. Tidak ada seorang pemimpin agama manapun yang berani mengklaim bahwa dirinya adalah manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak bersalah. Tetapi Yesus bilang kepada orang banyak, coba tunjukkan satu saja kesalahanku. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 23. Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Demikian juga yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak pun percaya kepadaku? Waktu Yesus berkata demikian, semua orang diam, termasuk orang-orang yang mengatakan dia sesat. Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan Yesus sewaktu dia mengadilinya. Tapi orang banyak tetap ingin menghukum Yesus dan menyalibkan dia. Jadi ketika Yesus dihukum, disalibkan bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tapi karena
orang banyak itu iri hati kepada Tuhan Yesus. Mungkin terbersit dalam pikiran kita, bagaimana bisa Yesus mengklaim bahwa aku adalah kebenaran, aku adalah pribadi yang tidak bersalah, aku adalah pribadi yang tidak berdosa. Nah, itu bisa kita lihat dari apa yang dia katakan, apa yang dilakukan oleh Yesus itu persis seperti yang apa Bapak katakan, apa yang Bapak lakukan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu Bapa yang mengatakannya, dia cuma menyampaikan apa yang Bapa mau. Juga demikian dalam Yohanes 5 ayat 19. Di situ dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jelas di sini dikatakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Jadi ketika Yesus bilang aku adalah kebenaran, itu berarti apa? Saudara dan saya bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Suci. Saudara bisa menikmati relasi dengan Allah. Saudara bisa menikmati ketika saudara menerima pembenaran dari Yesus. Yesus yang adalah kebenaran, Yesus yang telah menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, kita ini dibenarkan oleh kasih karunia, kata firman Tuhan. Bahkan Roma 5 ayat 9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi darah Yesus yang di kayu salib itu menebus semua dosa-dosa kita manusia, dan itu ada satu jaminan kepastian bahwa kita akan selamat, kita tidak akan mati secara kekal tetapi hidup yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, benar hanya bisa bersekutu dengan benar. Benar dan dosa itu tidak mungkin bersekutu. Maka ketika kita dibawa pada jalan menemukan Allah, kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Yesus Kristus. Di mana sang kebenaran, Yesus Kristus berkata, akulah kebenaran, dia yang membenarkan. Amin. Sekarang yang ketiga, saudara. Terakhir, klaim Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yang ketiga, aku adalah kehidupan. Saudara, ketika Yesus mengklaim aku adalah jalan, karena apa? Karena aku adalah kehidupan. Yohanes 1 ayat 4 berkata apa? Di dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Waktu dikatakan di dalam dia ada hidup, itu berarti dia adalah sumber hidup. Dialah yang memberi hidup baik secara lahiriah maupun secara spiritual. Dia yang memberi hidup baik secara jasmani maupun rohani. Dialah Allah yang menghidupkan. Ya. Nah, ketika saudara masih ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan pernah berpesan kepada mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ya. Tapi karena terpengaruh oleh tipu daya iblis, mereka makan buah itu, akhirnya mereka mati, ya, seperti yang difirmankan Tuhan. Mati apa saudara? Rohaninya. Ya. Nah, apa jasmaninya juga mati? Iya. Ya. Jadi bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Ya. Hanya saja rohani itu mati saat itu juga, tetapi jasmaninya dalam proses menuju kematian itu. Akibat dosa membuat mereka mati. Mati artinya adalah keterpisahan dengan Allah.
Allah yang mulanya ada bersama-sama manusia meninggalkannya. Hal ini mengakibatkan apa, saudara? Adanya sebuah lubang hitam yang begitu besar dalam hati manusia. Lubang hitam yang menganga. Lubang itu tidak bisa diisi oleh apapun, karena Allah itu adalah Allah yang sangat besar. Tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini bisa mengisi kekosongan itu, lubang yang hitam itu. Karena Allah itu adalah Allah yang kekal, maka ada dalam dunia yang sementara ini tidak dapat mengisi lubang yang besar itu. Bahkan sejak Allah meninggalkan manusia, hari-hari yang dirasakan manusia adalah kekosongan, kehampaan. Ya. Manusia terus berusaha, saudara, untuk mengisi kekosongan itu, untuk menghapus, untuk menutup lubang itu. Keterpisahan dengan Allah itulah yang menyebabkan mengapa pada zaman Perjanjian Lama tidak semua orang bisa berjumpa dengan Allah. Hanya imam besar saja yang terpilih. Bahkan itu cuma 1 tahun 1 kali. Sebelum masuk ke ruang Maha Suci, imam besar itu pun harus disucikan lebih dulu. Ya. Karena ruang Maha Suci adalah ruang yang begitu sakral. Begitu sedikit saja ada dosa, maka imam besar itu akan mati. Pada masa itu zaman PL, berjumpa dengan Allah itu adalah satu peristiwa yang sangat menakutkan. Ada tirai ya, besar dan tebal yang menjadi pemisah bertemunya manusia berdosa dengan Allah yang suci itu. Tetapi pada saat Yesus di kayu salib dia berkata, sudah selesai, it's finished. Saudara, tirai yang tebal yang selama ini membatasi manusia berjumpa dengan Allah yang suci itu terbelah dari atas ke bawah. Hal mana menyebabkan manusia bisa bertemu dengan Allah setiap saat, setiap waktu. Manusia yang selama ini mati, ya, terpisah dengan Allah, dihidupkan kembali oleh kematian Yesus di kayu salib. Untuk menghidupkan manusia yang mati, memang Yesus harus mengalami kematian. Sedangkan untuk menjamin kehidupan itu, dia bangkit dari kematian. Sengat maut itu dihancurkannya. Jadi matinya menebus dosa-dosa kita, kebangkitannya menjamin kehidupan kita. Maka benarlah saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan berjumpa dengan Allah yang suci, karena akulah kebenaran yang membenarkan, karena akulah kehidupan yang menghidupkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini sungguh-sungguh membuat kita lebih mantap lagi mengiring Yesus. Karena kita tahu hari ini kita memperingati Yesus yang datang ke dunia ini. Manusia kita berdosa yang harusnya mati kekal, tetapi oleh kematiannya, bahkan kebangkitannya, bahkan ketika dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita semua. Kita akan menerima kehidupannya kekal, terus bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur malam hari ini kami boleh merayakan Natal, kami boleh menerima sabda firman-Mu, pesan-pesan-Mu untuk mengantapkan setiap kami, sekalipun ada banyak badai berlombang kehidupan yang harus kami hadapi. Kami hari ini percaya, yakin bahwa kami sudah benar memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak akan tergoyahkan iman kami sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya jalan untuk kami boleh hidup di dalam kekekalan. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, GBI, berkat bagi bangsa di mana saja mereka berada. Yang percaya dalam Natal tahun ini, mereka semua dalam sukacita yang besar, damai dan sukacita Allah menyertai mereka. Bahkan tahun depan, tahun yang baru, pemulihan terjadi, dan apa yang jadi kerinduan mereka, semuanya akan tergenapi dan dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.
from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Menanggalkan keagungan, kemuliaan, dan mengambil rupa pribadi yang tak dikenal. Itulah inkognito. Dengan diam-diam mengambil rupa manusia untuk menyelami rasa dan gejolak jiwa yang ada di dalamnya. Natal adalah bukti nyata besar kasih-Nya pada manusia, dan ini adalah inisiatif-Nya untuk melebur dalam derita. Bukan manusia yang rindu keselamatan, tapi kasih-Nya lah yang membawa pada inkognito. Allah turun tangan. Allah mengulurkan tangan karena cinta. Akan tetapi, cinta yang diberi tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta yang diberikan harus dijawab dengan uluran tangan manusia juga. Allah dan manusia berjabat tangan. Tangan Allah menyentuh tangan manusia. Allah tahu kebutuhan manusia, dan Allah memberi yang terbaik, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Kristus anak Shalom, selamat malam kepada semua jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah Natal online GBI Berkat Bagi Bangsa.
Di malam Natal ini, kita semua pasti penuh sukacita dan damai sejahtera bersama keluarga di rumah dan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Kita sudah menerima pesan Natal yang indah. Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semuanya. Karena lewat Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan tidak ada jalan keselamatan di dalam yang lain. Hanya satu-satunya di dalam nama Yesus. Kehadirannya di tengah-tengah kita semuanya. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya mati, sekarang kita mendapat kepastian jaminan untuk masuk ke surga. Jaminan kehidupan kekal. Puji hormat hanya bagi Dia. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal malam ini dengan doa. Sungguh hati kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia, supaya kami beroleh jalan kebenaran dan hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa kami merasa kami sungguh menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadiah yang indah, hadiah yang penuh dengan mulia dan berharga ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Patoni Pranoto, Pendeta Pembina dari GBI B3 Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, Engkau memberkati GBI Sungai Yordan yang digembalakan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terlibat dalam departemen ibadah Tuhan, yang mengerjakan Tuhan ibadah Natal online ini dengan baik Tuhan, dengan sempurna Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati tim media, Engkau memberkati para pemusik pemuji. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Tuhan, usaha pekerjaannya Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kalau saat ini di masa liburan, di mana anak-anak-Mu akan pergi berlibur bersama keluarga, Tuhan Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai mereka. Sukacita ilahi dalam keluarga mereka Engkau limpahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bersama keluarga-Mu, Engkau mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah seluruh aspek kehidupan-Mu dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat yang baik ini. Haleluya. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili tim gembala mengucapkan kepada seluruh pejabat, pengurus, pelayan, dan jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa, selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Happy day, when Jesus was
Jesus was, when Jesus was, He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to wash, fight and pray, and live rejoicing every day. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to wash, fight and pray, and live rejoicing every day. He taught me how to wash, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, Happy day. Oh, happy day. This is a Happy day. happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. Happy day. Happy day. Happy day.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ngeri ya? Ya, nanti kita yang mengarahkan sepertinya. Ya. Kamu belakangnya apa? Sing apik iki. Terus yo pas lewat ngene enak. Gede-gede kan. Pakai tok aja tak merekam. Ini ketutupan memang. Buka ya? Iya, ketutupan. Turun aja. Sahabat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Ini kakak setelnya mepet jadi kakak waktu gitu ya. Sebentar aja. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountains. Go, tell it on the mountains. Over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born. When Jesus won, He was my sin away. Oh, happy day. Oh, happy day. Ini mentannya bro, lihat dengar. Happy day. Wow, awesome sekali. When Jesus won. Oh, when Jesus won. Oh, when Jesus won. When Jesus won, He was my sin away. Happy day. We have to watch, fight and pray, fight and pray. Oh, happy day.
Belum. When Jesus walked, 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 He washed my sins away. Oh, happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, oh, happy day, oh happy day, happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. This is a happy day, happy day, happy day, oh happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day.